tes jalan apa? Boleh. Tes jalan kali ya? Asik nih kalau tes jalan nih. Kita kotor-kotorin mobil dulu kali ya. To the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion. Halo sahabat mata laki, balik lagi dengan Gawa Bram dan juga Boni. Oke. Seperti di channel sebelumnya ya, kita kemarin ada janjiin viewers kita tentang nge-review mobil dari USA, Iya. Amerika. Ford Rangers Raptor Yang diesel nih ya. yang diesel 2 liter EcoBoost VB Turbo. Betul. Ah. Ini sebenarnya dia ada dua versi ya. Jadi Iya. sebenarnya ada yang bensin juga yang 3000 ya. Ya, yang 3.000, Sama ini tapi diesel. yang 3.000 baru mau masuk di Indonesia. Ntar lagi ya. Ntar. Lagi Itu di bakal PO. kita review juga lagi. Lagi di PO. Oke nih, Bang. Sebelum kita mulai ke belakang, kayaknya sih kita afdolnya depan dulu nih ya. Ini kan Ford Raptor nih kayak galak banget nih. Iya, ini kita mulai dari depan dulu ya, Iya, tampilan ini depan dulu ya. soalnya katanya lebih galak lagi Iya, daripada asli ini kebetulan Raptor yang ini udah gen keempat ya. Yang keempat ya. Nah, makanya ini disebut Raptor New Gen. New Karena generation. ini oke. New Generation, karena ini Oke. gen yang keempat. Dan untuk dari segi tampilan sih banyak perubahan ya. Betul, jauh Bang. Jauh banget perubahannya perubahannya. ya. Karena Lebih ini sangar dia. Konsepnya ini didevelop dari speed off-road. Oh, I see. Jadi ini No wonder. dia mengambil konsep speed off-road. Jadi memang untuk disajikan buat para Speed freak yang main overland biar lah lebih gitu ya. terasa lah ya, biar lebih merasa kenyamanannya, ya kan? Oke. Dapat feel-nya lah ya. Oh, makanya juga di sini juga beberapa modifikasi juga sebenarnya kayaknya biar menunjukkan atau mematenkan bahwa Iya. ini mobil speed off-road ya. Iya. Kita bahas dulu nih dari depan ya. Oke. Nah, ini lampu udah menggunakan DRL ya. TRL, oke. DRL ya. Terus juga Dan juga lampu proyektor ya? ininya juga udah ini ya, LED ya. LED. LED ini high performance juga nih. Ya, LED Oke. high performance juga, dan dia udah ada power adjustable dan timing indikator. Jadi kalau misalnya malam tuh lampu kita ketinggian, dia otomatis tuh Oh, bisa. ada mobil ya? Nah, ada mobil Oh, tuh bisa iya, oke, otomatis oke. turun sendiri tuh. Karena kan biasanya kalau mobil setinggi ini tuh pagi dari sorot jauh tuh kayak agak silau gitu kan. Iya. Oh, dia ada sensornya berarti di Ada sini ya. sensornya. Oke. Jadi ini dia ada kameranya udah lengkap semuanya. Oke. Sensor juga udah kamera 360 nih. 360, Nah, oke. Dan khas dari Ford itu Grillnya. adalah ini nih. Apalagi yang Rangers ya. Ya. Kalau yang Rangers tuh semuanya logonya ini gede-gede Betul. di depan ya. Beda sama yang di bawah dia ya. Beda. Ah. Nah, kalau yang dia ada kayak Ford apa namanya? Yang di bawahnya yang kayak decap segala Iya, macam. iya. Ford decap kan dia itu versi kecilnya dari Raptor sebenarnya Iya, kan nah ini itu. dia ini. Terus kalau ini sendiri sih ini udah diganti ya. Ini Ya. bumpernya udah diganti. Ini makanya gue agak-agak Ini garang bumpernya banget ya. udah diganti, udah pakai Fordman ya, pakai Fordman yang aslinya udah kita Rombak semua lah ganti ya. Tapi Oh. ini juga PNP. Plug and play. Nah, plug and play ini Berarti memang udah ada siap udah ada dudukannya ini buat udah Raptor ada, berarti udah ya. ada, Oke. udah komplit. Juga ini kita udah pasang winch, Winch. Eco 10 sintetis. Oh, sintetis. Nah, ini kabelnya sintetis nih. Ya. Oh, berarti dia lebih durability lebih baik dong. Iya, jadi dia nggak kayak yang model kawat gitu Iya. kan. Nah, jadi dia lebih ringan, Lebih dan ringan. tapi kuat nih 10 ton. 10 ton. Kuatnya 10 ton. Oke, berarti ini sebenarnya guys, ini sebenarnya winch ini juga sebenarnya diperuntukkan sebenarnya basically kalau kita lagi jalan-jalan atau overland lah ya, terjadi sangkut atau apa, sebenarnya sangat membantu sih. Iya.
Nah, cuman kalian juga harus hati-hati memakai bis juga ada caranya. Iya. Kayak Yang gitu. pokoknya yang penting ini untuk modif-modif yang seperti ini khususnya buat Raptor ya. Iya. Ini jangan disarankan jangan asal membeli Yes. karena wiringnya ini sangat-sangat Ribet ya. ya, Nanti coba wire kita kan masih iya, dalam kali ya nanti ya. sangat-sangat ribet ini sangat-sangat Benar, bahaya Bang. gitu loh. Nah, Ada ini Bang, ini pakai ini kan fog lampnya agak pakai steady kan ini kan iya, ya. pakai steady yang 7 inch Oke. foot spot. Nah, tuh lihat guys, tuh. Kalau dibuka tuh terang Iya. banget nih. Terang-terang Tuh. banget nih. Jadi sebenarnya basically adalah lampu dia ini kan sebenarnya terang ya. Cuman ya karena modifikasinya kita mau speed overland atau overland juga ya. Karena kan mobilnya sebenarnya mobil bisa dibilang overland daily lah ya kasarnya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, sebenarnya lampu ini juga mendukung kalau kalian suka solo traveling atau road trip. Tapi masuk ke apalagi ke daerah Indonesia ya Bang ya. Iya. Yang banyak juga jalanan yang di lintas kotanya itu sebenarnya agak banyak Gelap. penerangan. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya mendukung banget sih. Walaupun sebenarnya ini terang gitu. Cuman ya lumayan lah gitu untuk membantu. Dan Steady ini juga produknya juga oke gitu. Dan satu lagi, ini sebenarnya kalau yang generasi keempat ini sama generasi ketiga, mesinnya sih hampir sama. Ya, Yes. mesinnya hampir sama. Dia 2 liter, biturbo juga. Biturbo. Cuman diklaim oleh Ford untuk yang versi ini tarikan dari awalnya itu lebih berisi. Nah, itu. Si tadi kan pas kita datang nih ke tempat syuting iring-iringan kan. Jadi awal gue bakal expect ada delay. Pas abang bejek tadi tuh. Dan ternyata pas dibejek tadi, dealing-nya tuh kayak gue merasa kayak ini bukan mobil diesel deh kayak ini. Iya. Karena konstan sekali. Itu baru pakai mode normal ya. Baru pakai itu normal baru mode itu? normal itu. Nah, jadi kan dia ada beberapa mode ini ya. Yes. Tapi ya itu baru pakai mode normal aja udah jambak banget itu powernya. Ya makanya gue bilang untuk ukuran mobil diesel ya, tanpa ada delay untuk pas dibejeknya itu sih, gini gokil sih berarti sih maksudnya. Ya, ini ada 210 horsepower, torsinya 500. Oke. Ya, lumayan Lumayan nendang lah. Untuk ini lumayan Untuk lah. kelas diesel mau kelas diesel kenceng lumayan. ini. Tampilan juga lumayan kece ya untuk kap mesin ini ada Simple. sedikit yang unik nih ada Air scoop ya? scoop-nya ya. Air scoop-nya model 2 biji kiri kanan ya? Ada air scoop. Untuk Jadi ventilasi lebih angin. memang lebih kelihatan sporty lah. Betul. Ya, memang Karena lebih mobil kelihatan- overland kan tadi kan overland. off-road. Terus ini kita kembali Nggak ke- banyak sih sebenarnya modifikasinya ya. modifikasi nggak banyak. Kalau yang ini sih nggak banyak modifikasi, cuman pasang winch-nya, yang waram, sama lampu steady, sama bumper. Sama bumbar ya, oke. Untuk bodi sendiri sih, ini kayaknya lebih lebar. Ya, Lebih karena lebar. tadi ada masalah garden ya, kalau nggak Iya. salah ya. Jadi ini kalau kita perhatikan dari samping sini, ini kayak di wide body nih. Sebenarnya. Seperti kayak di wide body sedikit kan gitu ya. Yes. Aksennya karena dia agak Ah, lebih gemuk sedikit. Kenapa dia? Karena gardannya ini sendiri itu panjangnya lebih panjang 16 cm dari yang Aslinya, biasanya. yang biasanya kan? Jadi makanya dia jadi lebih lebar. Oh, no Jadi kan wonder. kelihatan lebih lebar itu ya. Padahal sebenarnya memang enggak, karena memang pengaruh si garden tadi Iya, itu gardannya ya. jadi lebar. Jadi dia juga di wide body. Kenapa dibuat gardannya lebih lebar? Karena ini kan tadi mengacu tadi ke speed off road. Oke. Nah, kalau speed off road itu kan perlu kecepatan, perlu manuver yang ini. Jadi ini lebih stabil, handlingnya lebih stabil, Berarti daya manuver untuk bisa dibilang radius putar dan lain-lain lebih enak dong lebih berarti. enak. Ya. Dan ini travel suspensionnya paling tinggi dari seluruh double cabin yang ada. Satu lagi yang lebih istimewa dari mobil ini yang agak kelihatan dia memang benar-benar sporty Ini, adalah Mas, ini. kap mesinnya ini. Kap mesinnya ini ada air scoop-nya. Ini ada 2 air scoop juga, di samping juga ada nih air scoop-nya. Ya di samping ini kan. Kalau untuk function, Oh, kalau yang samping kayak cuma action. kalau untuk function saya belum pernah coba ya. Tapi Tapi kalau samping sih kayak itu buat action. ini. benar-benar Action. enak sih lihatnya. Iya. Kita lihat dari samping, ini dia tetap ada over Fender-nya. fender. Over fender ini kita walaupun dia pakai over fender, tapi dia punya roda itu tetap masih rata. Bener, Dia ini dia. rata gitu loh. Mungkin kalau di Gen 3 kalau pakai over fender ini Agak masuk ke dalam. pasti akan masuk. Tapi karena ini dia punya gardan itu Lebih panjang tadi. 16 cm, 8 kiri 8 kanan. Jadi menyesuaikan sama Jadi fendernya jadi dia bisa ya. dia menyesuaikan dengan fendernya.
Oke, dan juga di sini aku lihat dia bannya juga pakai all terrain ya, pakai BF Goodrich. Jadi ini bawaannya yang dari Ford, berarti ya kita belum ada ganti. Ya memang Ford ini kan bekerja sama dengan BF Goodrich. Iya. Semuanya Ford Rangers ini memang kerjasama dengan BF Goodrich. Betul. Dan ini juga dia pakai ukuran bannya Velg dia alloy ukuran 17, ring 17, bannya 285 70. betul 285 285 70. Dan ini standarnya dia nih Ini emang standar nih. dia. Untuk ban Kita dan belum ada kaki-kaki ganti kita ya. belum ada robah. Yang kita robah baru cuma buat Bumper depan dan bumper lain-lain. depan sama winch. Dari samping sih kelihatan seperti wide body ya. Benar. Wide body ya. Jadi kayak garang gitu, napak banget ini mobil. Kayak siap buat diajak off-road gitu loh. Iya, Ayo. memang harus Betul. diajak off-road. Cuman bang, ada yang menarik nih kayak tadi saya pas lihat ban lokit ke dalam, shocknya pakai Fox ya. Ini yang membuat ini mahal itu sebenarnya kaki-kakinya. Dan- Karena ini adalah Oke, Fox keluaran dari Fox. Shockwbreakers-nya coil over Fox dengan diameter 2,5 mm. Note, Fox Racing adalah Dua- salah satu brand bisa dibilang otomotif, apalagi untuk suspensi ya di dunia off-road Iya. atau rally yang cukup terkenal. Dan terkenal harganya lumayan. Dan ini bawaannya udah pakai Fox. Dan ditopang dengan Dua alloy itu ya? Dua Wishbone. double wishbone yang terbuat dari aluminium, lebar dan ringan. Wah, enteng berarti ya. Wah. Makanya tadi saya bilang, ini travel suspension yang paling tinggi dari antara seluruh Double cabin, bisa dibilang. double cabin. Ini dia. Ya karena tadi pas aku lihat di bawah, loh, bentar dulu. Ini pakai Fox. Velgnya juga Original ya. memang ala off-road ya. Iya, Velgnya bawaannya juga ala memang ada off-road begini. ya. Dan ini juga udah semua udah lengkap dengan sensor-sensornya. Jadi makanya tadi saya informasikan kalau mau ganti ini jangan di sembarang tempat Yes. karena sensor-sensornya sangat sensitif. Kalau ini ya, di sini kan ada Iya, sensor juga semua nih. ini sensornya. Oke. Kita Dia pakai 6 baut ya. Ya. Kalau makanya mengganti pelek ingat dia baut 6. terus di sini ada footstepnya. Footstepnya ini loh yang sangat kuat. Kokoh, gokil, kokoh. Oh iya ya. Kokoh. Ini sih bisa- ketendang sih sakit juga nih. Iya, dan bisa juga sebagai ini nih buat untuk kalau misalnya ada ranting atau apa kalau off-road ini Yes, bisa bener. jadi penghalang ya. Penghalang untuk ke bodi mobil. Nah, satu lagi nih, Bang. Body protect lah ya. Nah, ini kan lakunya kan sebenarnya biasanya tampilan biasa nih, kamera pendukung yang disingkat 360 untuk si sensor, dan juga satu dia ada kayak sensor untuk kalau misalkan ada yang mau nyalip atau apa, dia dari sini di kaca spion itu. Tapi Bang, ini Bang, nah sebelum masuk ke sini nih Bang, ini kan ada tangki bensin ya. Nah, ini mungkin kamera bisa ngedekat kali ya. Nah, sebenarnya di sini nih Bang, nah ini mungkin aku agak kaget nih, karena kan di sini kan terusnya B20 ya. Aku pikir tuh ekspektasi bahwa dia ada corong AdBlue di sini. Oh. Ternyata dia nggak ada AdBlue, Iya, karena iya. mobil diesel tuh biasanya untuk naik-naikin tempat untuk memperbaiki sirkulasi pembakaran dan lainnya. Biasanya kan pakai AdBlue ya. Cuman di sini dia kayaknya udah menyiapkan lubang nih guys di sini Ya, mungkin untuk AdBlue tadi ya. Tapi nggak tahu Extension mungkin kali ya. iya. Mungkin dia melihat di Indonesia mungkin udah mumpuni dengan solar dengan Euro 5-nya dan lain-lainnya. Kayaknya dia nggak taruh di sini. Tapi biasanya harusnya buat AdBlue nih di sini setahu gue. dan satu lagi tambahan di sini nih kita pasangin kanopi. Ya kayak roof Nah, rack ini. gini ya, Nah. roof box ini ya. Ya roof box, kanopi. Ini sih fungsinya buat biar barang yang kita bawa Kehujanan. tidak kehujanan, tidak basah. Dan juga Ini kalau panjang mobil ini cukup panjang banget. Ini panjangnya ini keseluruhan Berapa meter, 5.381 hampir 6 meter. hampir 6 meter dengan wheelbase-nya dengan lebar 2208. Jadi kurang lebih 2,5 meter lah ya hampir. Nah, hampir lebar banget. Makanya kalau di parkiran mobil-mobil Indonesia itu agak paling besar nih kelihatan tuh nih. Wheelbase-nya 3.271 wheelbase-nya. No wonder. Ground clearance-nya ini cukup tinggi. Cukup tinggi. 266. Oh ya, satu lagi guys. Tadi kan gue bahas masalah Fox ya. Biasanya mobil double cabin itu kan nggak tahu mungkin di terbaru atau yang lama ya. Biasa kan menggunakan tear down ya. Nah, sedangkan di mobil ini depan belakang itu semuanya udah pakai Udah pakai keong. coilover kan? Coilover, yaitu si
shock box tadi, mau itu depan mau itu belakang. Nah, makanya ini kenapa tidak dianjurkan sih ngebawa beban yang berat di Yes. belakang, Belakang. karena memang bukan diperuntukkan untuk angkat barang. Betul. Ya tapi sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Mungkin angkat barang bisa, tapi kan Tidak biasanya kan terlalu Ford over ada lah. biasanya kan Ford ada batas minimum atau maksimal barang tidak yang ya. terlalu berat lah. Karena lihat di sini guys, kemungkinan nanti kalau kamera sensor dia posisinya, nah shocknya agak serong ya di sini ya, Iya. modelnya agak nyerong begini, dan juga ya sini semua hampir sama sih ya. Nah Oke, juga kita di bagian belakang ya, ke bagian ini belakang ada ya. sensor satu lagi ya. Nah ini yang tadi Bang Boni bilang nggak bisa sembarangan, ada blind spot radar juga di bagian lampu sininya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya basically ya mobil ini sudah dibuat Seproper mungkin, seproper mungkin gitu. Jadi kalian aman ya. aman, dan mau modifikasi ya paling cuman hanya perintilan-perintilan aja gitu. Nah, ini juga bisa Ini dibuka ya. kita ke bagian belakang. Ini bisa dibuka. Kita buka lah ya. Ini udah buka. Oke, mana dia? Ya, kita buka bawah dulu. Buka bawah dulu, oke. Oke. Dan juga kita buka. Ini lepasin aja. Oh iya, langsung. Ini sudah kita kalau aslinya dia tidak ada hidroliknya ya. Hidroliknya Tapi ya. kita pasang biar lebih smooth ya, turunnya jadi lebih smooth nih. Yes, Nah, bener. Jadi kita lepas aja udah aman. Ini sebenarnya bisa dibuka kiri kanan. Ya. Jadi sebenarnya biar kalau mau nyantai lagi kayak gini nih, posisi review lagi belakang, pengen Sambil ngopi, ngopi-ngopi duduk duduk sini, ini ya kan. sampai sini. Mungkin lagi pusing ya kan, lagi kerjaan bisa nongkrong di sini. Dan sebenarnya ini kan memang mobil berbarang ya, jadi fibernya juga lumayan, dan juga ada power output itu ya. Ya. Ada power output juga di situ. Dan ini nih satu lagi yang kita Ganti ya. bumper belakang. Itu juga kita dengan produknya Foreman. Sama ya depan belakang Sama ya? depan belakang. Ini Oke. sebenarnya ada towing ya. Ya buat Ada- ya buat towingnya trailer ada. atau apa. Udah lengkap sih sebenarnya. Makanya ini semuanya kalau yang dari Foreman semuanya plug and play. Ya. Jadi sebenarnya mungkin fun fact ya, karena di US sendiri kan memang sering banget ada budaya memang narik towing. Biasa naik karavan atau enggak biasanya narik genset atau lain-lainnya gitu kan. Jadi ya basically memang kalau mobil-mobil seperti ini banyak banget ada untuk towingnya kayak gitu. Karena memang di luar negeri yang diperuntukkan mobil truk ini seperti itu kayak gitu. Oke. Gak banyak lagi sih ya memang ya. Ya, memang mobil ini kita nggak banyak Modifikasi. modifikasinya ya. Paling cuman bumper depan, belakang, kita tambahin kanopi. Ini dari Hero ya mereknya ya? Kita tambahin kanopi karena ya ini juga mobilnya sebenarnya Harian mau juga. dibilang mau dipakai buat off road juga kagak. Ini juga kita paint protect film VPF ya? pakai VPF nih. Ya, Sebenarnya kalau mobil off road mau di ngapain dipakai VPF ya kan? mau disiksa. Nah, cuma satu guys, ini juga ingat, kalian kalau mau masang ini juga kalau bisa cari yang plug and play. Ya, ini juga plug and play nih Nih, punyanya. pas banget nih. Ada di silen-silen ini semua dia ngepas semua. Jadi sebenarnya nggak bisa berbeda. Kenapa? Kalau misalkan dia ngepas, nanti cenderung ada bocor ya. Bocor. Bocor air, bocor ya dari air netes kan gitu kan. Jadi Ya. takutnya ini gitu kan. Ini yang saya bilang tadi nih, yang buat informasi nih. Ini ada lampu. Oh iya. Sebenarnya kita peruntukan buat lampu rem ya. Yes. Buat lampu rem. Tapi karena memang kita nggak berani, orang dari pihak Reptornya sendiri tuh nggak berani tuh kalau istilahnya ngejumper itu. Mereka takut. Jadi Yang tadi abang bilang wiring tadi kan? wiringnya cuma Oke, jangan betul. riskan. Jadi jangan pernah ngejumper sembarangan deh. Gitu. Agak repot. Karena gini ya, karena soal itu sih, karena kan perkabelan ini nih agak-agak ribet ya. Karena gini, salah jumper, apalagi dengan mobil seperti ini yang udah mekatronikanya lebih banyak ya, otomatis ditakutkannya adalah konsleting yang menyebabkan terbakar atau enggak malfunction. Iya. Antara dua itu. Kan sudah banyak kejadian-kejadian yang di tol, kebakaran, itu Banyak. gara-gara wiringnya nggak bener itu. Walaupun kalian mau memasang audio pun, tolong wiringnya juga diperhatikan. Kalau memang aki mobil kalian yang normal itu nggak bisa dilakukan untuk jumper, kalian mungkin akan tambah power supply gitu dan lain-lain. Jangan asal. Untuk kaca film kita pakai Kayak Vicul gitu. ya. Kaca film Vicul ya? kita pakai Vicul. Ya. Atas itu itu roof rack ya? Enggak. Itu memang udah bawaan dari ininya sendiri, dari kanopinya ini. Ah, Rencana sih mau dipakein tenda ya.
Karena mau buat karena ini tinggi mobil ini sendiri itu 1922. Mepet masuk mall. Ini standar ya, ini standar. Jadi kalau kita pasang buat awning lagi, kanopi lagi, Nggak buat masuk ini mall. lagi, ya takutnya kalau mau masuk mall udah nggak aman. Paling masuk mall takutnya lewat loading dock Bang. Ya kita kalau di mall jadinya akhirnya harus di pale di depan. Benar. Karena tinggi banget, ini mobil udah hampir 2 meter. Kalau di mall-mall itu kan 2,1 ya. Ya 2,1 rata-rata. 2,1 paling. Dua lah taruh lah karena kan biar batas ambang biar Ini nggak mepet lumayan. banget sama atas. Ini 1922 nih tingginya. Mungkin dari depan nanti kita coba sih, cuma kita lihat dulu. Nah guys, di sini juga ada yang lucu nih, handle-nya unik sekali. Di sini dia, di side guard-nya di sini. Ya ini semua sebenarnya seperti biasa ya Bang ya. Untuk Ini boleh dibilang mobil off-road yang mewah juga ya. sweat, Ini ininya sweat, terus semuanya udah dok pakai Alcantara segala macem. Semuanya udah ya bukan ada yang plastik-plastik gimana gitu ya. Betul. Ini apa kombinasinya juga cukup bagus ya. Iya, Ada untuk itunya. orange-nya, ini ada palang 4, Palang 4. tulisan Raptor ya. Ada di ininya di Apa jok ya? di joknya Joknya ada tulisan aksen ada orange. Raptor juga nih. Ini Ini kaitan ada gimana satu nih? yang tidak Ini menurut kelamaan nih kayaknya nih. menurut saya nih ya. Untuk Mampus. yang untuk di ini nih naiknya enak ya. Ini ini juga udah tahu dong Nah. bentok gua. ininya juga masih lumayan lah ya. Cuman karena ini Enggak usah nggak bisa Waduh. di-adjust. Jadi rada-rada capek, guys. Jakarta Bandung sih tempat pijit sih. Kalau sendiri sih enak bisa tidur. Ya, Tapi paling bisa satu Bang, anak kecil. Kalau kalian mungkin bawa family, ini anak kecil di belakang masih aman agak lah. ini sih. Tapi Kayak yang gitu. untuk di depan enak sih, semua udah ada AC-nya juga ada di double sini. blower situ ya. Ada double blower di sini, ada colokan juga di sini. Cuman Bang, tinggi aman. Aman. Sini masih aman. Saya yang 173 nih masih ada space berapa banyak lagi nih. Oke. Ya. Berarti 177 nggak masuk di belakang kayaknya. Oke. Tapi basically ya maksudnya gue cari minusnya adalah bukan minus seperti apa. Berarti kan harusnya sih dengan harga segini mungkin tombol aksen di bagian reclining seatnya mungkin lebih baik lah gitu kan tampilannya. Dengan kasarnya kayak cuman kayak dari Ya, ini karena doang. nggak ada ornamen aja gitu ya. Iya, dia kesannya kayak terus sayang banget sih Biasa gitu. banget ya. Cuma itu kan selera ya kembali lagi ya. Sama yang paling minus bener tadi saya bilang kursi belakangnya paling gak enak. Ya cuman apa mau kita harap ya double cabin gitu. Ya memang ini kan diperuntukkan Kan bukan untuk- buat Nah, santai-santai. emang buat dihajar. Emang buat dihajar. Jadi ya bisa dibilang minusnya itu bukan minus berarti mengurangi Ya. kualitas mobilnya gitu. Cuman memang kalau udah mau beli mobil ini harus siap dengan minusnya itu. Bangku belakang gitu. Mau ke dalam kita. Yuk, boleh dong, lihat dong ke dalam. Nah, ini yang saya bilang tadi nih layarnya MID-nya ya, gede ya. Sudah gede 12 Kayak mobil listrik ya. ya 12,1 in. Ya, kayak mobil listrik ya mulai sekarang ini ya. udah lengkap semua ya. Udah ada Apple CarPlay, semua sih. Android Auto juga udah ada semua. Udah lengkap sih sini semua ya. Oke. Nah, ini untuk Oh, ini kan dan sorry itu sih, ini AC juga bisa dikontrol dari sini ya, bisa digital ya. ini semuanya digital nih nih. Ah. Ya, ini AC-nya. Dan juga bisa di-on-kan dari sini juga Bisa, ya. Ini dia Atur. nih untuk pengaturannya semua nggak Oke. pakai putar-putar lagi nih kayak zaman. Ada mungkin kalau ini error kali ya, makanya disiapin ada ini juga kali Iya, ya. ini kayak untuk Oke. volume buat ininya juga. Wah. Iya. Ya, apa ya kombinasi lah ya. Betul, Kombinasi, betul. ya. Nah, terus satu lagi nih yang tadi saya bilang tadi tuh. Yang gara-gara wiring ini. Ini udah disiapin semua tombol-tombolnya. Jadi kalau mau kita menambah sesuatu harus masuk ke dalam sini semua. Ada bagusnya juga sih. Jadi kelihatan rapi ya. Sebenarnya ini kayak mobil balap sih Iya, sebenarnya. Jadi udah ada udah. settingan actionnya ke sini. Kalau lebih gue sih lebih pikirnya nggak kayak ke kokpit pesawat sih. ya. Cetek. Ah, ini juga ada buat sunglass juga ya. Iya. Sunglass ini buat ini. Oke. Di sini speakernya juga udah pakai Udah BNO ya? Ini pakai BNO nih? BNO speakernya udah bagus nih di depan. Dan mobil ini dilengkapi dengan 6 airbag. Yes, 6 6 airbag. airbag ya. Jadi cukup ya mungkin dengan kecepatan yang tinggi ya. Dia juga Iya. untuk safety-nya juga dipikirin ya sama dia bukan asal Iya. sembarangan. Ini soalnya 10 speed kan.
10 speed ya, betul, 10 speed ya. Ini 10 speed ya kan. Jadi lumayan tenaganya mah kayak saya bilang tadi tuh ngejambak banget tuh dari awal, dari mulai Konstan start, pertamanya. dari mulai start itu kayak bener-bener kayak nggak mobil matic sih. Atau nggak bukan kayak mobil diesel sebenarnya, Iya, kayak mobil diesel. bensin sebenarnya. Iya, Nah diesel juga aja. ada glove box-nya juga ya, Iya. ada boxnya, konsol box-nya di sini dan di bawah, konsol box-nya. Di sini ada juga Ada buat charging ya, fast charging. fast charging. Ya ini biasa cup holder ada 2 di tengah. Ya. Sama Sini juga juga di ada sini cup holder ya. di samping juga ada cup holder Cuman nih. ini bisa adjustable. Iya, cup holder. Terus ini udah Ada parking ya, parking electric parking. system. Ini stop and go. Ya. Oke, sama stability control. Iya. Sama juga power drive mode ya, mau Iya. for high, for low sama for Ini all. di sini dia semua ya. Nah, Yes. Jadi sini dia langsung ketukar tuh di situ. MID. Ini apa tuh di speedometernya ya. Langsung dia. For shift in progress ya, tunggu dulu. Iya. Oke. Nah, diganti langsung. Jadi kita mau gimana? Jadi udah otomatis semua. Udah Nggak perlu kayak mobil zaman dulu kalau mau ganti harus pakai tuas kan. Kalau Iya. ini udah otomatis, dia udah ke setup sendiri nih. Karena Jadi- terotomatis komputerisasi juga soalnya Iya, ya. jadi udah mobilnya mobil pintar sih sebenarnya. Untuk keras untuk off-road dan juga untuk dia punya setirnya juga lumayan komplit juga ya. Iya. Untuk dia punya tombol-tombol button dan lain-lainnya. Iya nih enak sih. enak, Pegangannya juga enak nih. Dan juga di atasnya juga Semuanya ya, udah ini apa namanya black edition ya Black kayaknya. edition. Nah, semuanya hitam. tapi ada aksen orange-nya untuk warna sporty ini, ya. ini memang ciri khasnya dia nih. Iya. Ciri khasnya Ford nih. Nah, dia juga udah dibuat tanda buat kalau memang si racing kan rata-rata udah ada di tengah nih. Saya buat ya kiri 5 ya kan, jam mana sana. Nah, ini kayak gini-gini. udah, gitu. udah. Tapi untuk audio juga cuman di sini ada tambahan. Kalau ini ada kita pakai black view Iya, untuk si dashcam-nya. Ini kan extension. dia Extension-nya gitu. Hmm. Tapi overall sih untuk mobil ini sih oke. Oh ya, power output-nya juga ada Type C sama USB ya. kan. Iya. Di bawah Ada sini. di situ, ada di belakang juga. Di belakang juga ada. Di belakang juga ada 2 ini AC ya. Oke. Untuk AC. Oke. Oke. Oh, tapi dia sorry Bang, agak bucket seat ya. Ya. Iya, ini semi bucket seat ini. Semi bucket seat. Ah, Heeh. Tapi enak sih ininya. Iya, benar-benar. Posisi kita duduk itu emang Nahan ngejepit dia. gitu ya, ngejepit. Jadi kasarnya kan kayak dulu kalau nonton video IMS yang gue bahas masalah Ioniq 5 itu, bucket seat itu tujuannya apa? Dia nggak ngejaga gravity kita ya, biar pas kita Lebih main kiri lengket kanan lah. lengket deh Lebih gitu punya lengket, badan. kita lebih nyaman gitu. Jadi kalau misalnya ada bantingan atau apa, kita Betul. body kita tuh masih tetap bisa stay, konsentrasinya bisa tetap full. Tes jalan apa? Boleh. Tes jalan kali ya? Asik nih kalau tes jalan nih. Kita kotor-kotorin mobil dulu kali ya. To the sky, I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. Ampun! Ampun, ketua! Aduh, gokil. Yang bener sih, yang katanya mobil speed off-road ini, standarnya udah begini nih. Gila, standarnya udah begini ya. Ada harga, ada tenaga. Betul. Aduh, tadi itu bener-bener tuh shocknya dan lain-lainnya untuk lumayan empuk juga ya. Iya. Untuk lu mobil sekelas ini ya. Padahal ini masih standar ya kan. Iya. Makanya sebenarnya untuk dirubah-rubah lagi nggak guna sih. Kecuali motor Paling kompetisi lah. mungkin ban aja mungkin agak diperbesar sedikit dan mungkin pakai MT kali ya biar Pakai lebih. MT. Nah. Ya cuma kalau MT ya jangan berharap bakal adem di aspal lah ya gitu aja. Bang, thank you so much experience-nya. Ini gokil banget hari ini guys. Mungkin review gak usah panjang-panjang tentang nih mobil, ntar lo lihat aja tadi pas kita experience off-roadnya ya, tadi pas ya simpel-simpel lah ya. Gokil sih. Nanti next mobil apa lagi gua akan kabarin. Coba deh kalian coba kolom komen deh. Nanti mobil negara mana deh kodenya yang bakal kita bahas. Tapi Bang, thank you so much for Oke. today.
Bang Boni dan gua DJ Bram signing out. Mata lelaki E-Lifestyle Magazine. Lanjut. Lanjut.